Halo kawan-kawan fans, kembali lagi bersama saya di channel Agung Wicaksono Official. Seperti judul di video, saya akan kembali mereview sebuah miniatur lokomotif lagi teman-teman. Dan mohon maaf, kemarin saya sempat libur upload video beberapa hari karena saya sedang disibukkan produksi miniatur ya teman-teman. Banyak sekali produksi dan banyak sekali pesanan di saya ini karena berhubung bulan puasa mungkin ya. Dan buat teman-teman yang udah tahu mungkin miniatur lokomotif ini adalah miniatur lokomotif yang lumayan banyak dikenal karena tragedi KA Turangga versus KA Lokal Bandung Raya teman-teman. Miniatur ini punya nomor seri CC2017717 seperti lokomotif aslinya dengan livery vintage KAI. Vintage berlogo KAI teman-teman. Seperti biasa, sebelum masuk ke tahap review miniaturnya, saya bakal ceritain dulu apa aja tentang lokomotif aslinya teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah lokomotif CC2017717 milik Depo Cirebon. Lokomotif ini adalah lok CC201 generasi 1 atau generasi tahun 1977 teman-teman. Ciri khasnya adalah grill radiatornya yang cukup besar. Itu memang ciri khas dari lok CC201 generasi pertama. Awalnya, lokomotif ini berlivery standar KAI. Livery putih strip merah dengan logo KAI standar ya teman-teman. Tapi lok ini dapat kebagian jatah livery vintage KAI seperti ini teman-teman. Seperti generasi-generasi lokomotif vintage sebelumnya, lokomotif ini juga kebagian. Tragis naas ya teman-teman. Lokomotif ini mengalami PLH pada tahun 2024, awal 2024 di Cicalengka tepatnya teman-teman. Saat berdinas kereta api lokal Bandung Raya. Kereta api lokal Bandung Raya bertabrakan dengan kereta api Turangga di Tiber Cicalengka. Dan lokomotif ini saat itu berdinas kereta Bandung Raya dan kereta Turangganya ditarik lok CC206-1397. Status lokomotif ini sekarang sudah afkir teman-teman karena kerusakan yang cukup parah terutama di bagian underframe. Juga lok CC206-nya sama-sama rusak tapi nggak separah lok CC201 ini. Tapi keduanya sama-sama TSO ya teman-teman. Lok CC201-nya afkir, lok CC206-nya belum afkir, tapi konservasi teman-teman, tidak siap operasi. Itu sedikit kisah atau cerita tentang lok aslinya. Sekarang mari kita masuk ke tahap reviewnya. Jadi teman-teman, ini adalah miniatur lok CC2017717 produksi dari AWM Craft atau Agung Wicaksono Miniatur teman-teman. Miniatur ini punya bahan utama akrilik teman-teman. Akrilik, dan selain akrilik ada juga PVC. Akrilik ini di bagian kabin, hidung, cover mesin, bodi ya teman-teman. Dan ini bumper, lain-lain ya teman-teman. Coupler, ini coupler juga akrilik, nanti saya liatin. Dan ditambah juga PVC seperti bagian atap, underframe, tangki HSD dan lain-lain ya teman-teman. Itu dari PVC. Juga poin selanjutnya adalah skala. Skala miniatur ini menggunakan skala sejuta umat teman-teman, alias skala 1:87 atau skala HO. Itu skala yang paling universal dan paling banyak digunakan di dunia miniatur. Nggak cuma miniatur kereta aja ya teman-teman, tapi miniatur-miniatur di luar kereta juga banyak sekali yang menggunakan skala HO. Ngomongin skala HO teman-teman, miniatur ini tentu bisa di rolling di rel Rail King atau rel lainnya yang sama-sama punya skala HO teman-teman. Ini rel Rail King, saya kasih contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman juga banyak yang bertanya, miniaturnya bisa di rolling di rel Rail King atau tidak? Jawabannya adalah bisa teman-teman. Atau selain Rail King juga bisa. Yang penting skalanya sama, 1:87. Jadi jawabannya bukan
apa merek dari relnya, tapi berapa skalanya. Selagi skalanya sama 1:87, pasti miniatur ini bisa di rolling, teman-teman. Begitu ya. Selanjutnya, fungsi dari miniatur ini, teman-teman, ada dua fungsi sekaligus. Pertama buat pajangan, kedua buat di rolling. Tadi kan kita udah bahas rolling ya, teman-teman. Nah, untuk dipajang, lokomotif ini sudah sangat good looking. Kenapa? Bisa teman-teman nilai dan lihat sendiri. Miniatur ini vibes-nya sudah seperti lok CC 2017717 yang asli. Seperti sarana lok aslinya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat mulai dari kabin sampai long hood. Ini sudah sangat real scale dan mirip sekali dengan lokomotif aslinya. Selanjutnya fungsi yang kedua adalah di rolling. Miniatur ini tentu bisa di rolling seperti yang saya bahas tadi, karena miniatur ini ditenagai oleh baterai ukuran AA dan digerakkan oleh dinamo di belakang sini ya, teman-teman. Ini adalah miniatur dengan single dinamo, yang dinamonya satu ada di belakang dan ditenagai baterai tadi ya, teman-teman, AA. Jadi miniatur ini punya dua fungsi sekaligus, yang menjadikan dua fungsi itu kelebihannya, teman-teman. Jadi buat pajangan bisa, selanjutnya di rolling juga miniatur ini bisa, karena miniatur ini sudah bisa digandeng dengan rangkaian atau dengan miniatur lain atau bahkan dengan lokomotif lain, teman-teman. Selanjutnya kelebihan yang selanjutnya, teman-teman, miniatur ini punya harga yang sangat terjangkau, teman-teman. Just information, teman-teman. Untuk harga miniatur dengan kualitas seperti ini biasanya ada di kisaran, ini asli teman-teman, serius, ada di kisaran 500 atau 700 ribu. Sementara miniatur ini ada di range 200 ribuan aja, teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek aja di tokonya, nanti saya spill. Kelebihan selanjutnya tentunya ini ergonomis, teman-teman, dan pokoknya pas banget lah, real scale, teman-teman. Jadi real scale itu gini, teman-teman. Ini kan skala 1:87 ya. Nah, ibarat lokomotif asli diperkecil 87 kali. Nah, kira-kira ya seperti ini ukurannya. Dan sangat presisi ya, teman-teman. Presisi juga, posisi komponen-komponennya itu udah real sekali, layaknya sarana asli, teman-teman. Selanjutnya dari tampilan, sekarang saya bakal lihat sekeliling tampilan dari lok ini, teman-teman. Ini adalah bagian short hood atau face atau kabin masinis atau apalah, terserah, kasih nama teman-teman aja. Ini tampilan seperti ini. Di bagian atas di sini ada lampu dummy dan cover semboyan. Juga di sini ada handrail di bagian hidung, ada lampu, ini ada fog lamp ya, teman-teman, dan couplernya sudah akrilik, teman-teman. Couplernya sudah di-upgrade ke coupler akrilik, dan ini couplernya aktif, bisa geser kanan kiri. Fungsinya biar nggak ngebanting saat berbelok. Dan dari liverynya, teman-teman bisa lihat di sini didesain dengan desainer ahli, teman-teman. Desainernya saya sendiri, teman-teman. Kita pindah ke bodi sebelah kiri. Di sini bagian kabin masinis ada logo ini ya, teman-teman. Namanya logo apa sih, teman-teman? Saya lupa. Dan tentunya di sini ada nomor seri CC 2017717 depo induk Cirebon. Selanjutnya pindah ke bagian long hood. Di sini bisa teman-teman lihat di bagian grill, pintu mesin, logo, livery, lain-lain. Ada handrail, tangga. Pokoknya lengkap, teman-teman, seperti lok aslinya. Sini juga teman-teman bisa lihat boginya, ini bogi dari 3D print. Jadi biar real, teman-teman. Komponen-komponen kecilnya terbuat ya. Dan kita pindah ke bagian long hood. Di sini juga sama, ada lampu dummy, cover semboyan, handrail, dan ada kotak pasir, teman-teman. Kotak pasir ini apa? Box pasir buat masukin pasirnya ke sini. Dan liverynya sudah asli, teman-teman, seperti lok aslinya. Sini juga ada couplernya juga aktif, bisa geser kanan kiri. Dan kita pindah ke bagian bodi sebelah kanan, nggak jauh seperti bodi sebelah kiri, bedanya nggak ada tangga. Memang lok aslinya juga seperti itu. Sini juga teman-teman nih, lihat nih dari grillnya, ini ciri khas lok CC 2017717 banget, teman-teman. Pokoknya keren lah. Dan kita pindah ke bagian atap. Di sini di bagian atap kabin masinis ada 4 corong semboyan 35, suling
Semboyan 35, dan ke belakangnya ada antena lokomotif tuh teman-teman. Komponen sekecil ini aja dibuat sangat detail. Ini handmade loh teman-teman. Komponen yang kecil gini dibuat handmade. Dan di sini ada engsel kap mesin ya teman-teman. Jadi di lock aslinya itu kan ini kap ini bisa dibuka, dan ini yang titik-titik ini adalah sebetulnya engselnya. Dan pindah ke bagian belakang, di sini ada exhaust atau ini ya teman-teman, cerobong asap beserta tutupnya juga teman-teman. Tutupnya ini nih. Ini jadi di lock aslinya itu ini bisa ditutup ke sini. Dan pindah ke belakang, di sini ada tempat pengisian air. Selanjutnya ada grill pendingin ya teman-teman. Di sini besar sekali seperti lock CC201 yang asli, atau lock-lock lain juga sama seperti ini. Poin selanjutnya yang paling banyak ditanyakan dari teman-teman yaitu beli di mana teman-teman. Oke, saya jawab. Jadi miniatur ini bisa teman-teman dapatkan yang pertama di All Shop. Nama tokonya adalah AWM Craft, dan di Instagram @awm_craft. Nanti link All Shop dan link Instagramnya bakal saya spill di deskripsi. Kalau teman-teman mau, teman-teman tinggal tap aja linknya, nanti teman-teman langsung masuk ke All Shop atau Instagramnya dari AWM Craft. Teman-teman bisa langsung check out yang ready stock, atau teman-teman bisa pre-order. Nggak asik kalau review miniatur nggak kita rolling. Sekarang mari kita rolling miniatur ini di Rail King yang sudah saya siapkan ini teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita rolling miniatur lokomotif ini dan akan melintasi trek diorama ini, keliling-keliling di sini teman-teman. Kita bakal coba jalan ke arah sana dulu, nanti kita balik ke arah sana. Langsung saja kita nyalain mesinnya. Oke teman-teman, beginilah penampilan dari rolling miniatur lok CC2017717. Coba nanjak teman-teman, nanjak kuat dan akan melintasi jembatan. Saja turun lagi teman-teman. Jadi ketika di rolling sangat stabil ya teman-teman, sangat stabil, tidak anjlok, tidak ngebanting di tikungan, pokoknya keren lah. Kita lihat satu lap lagi teman-teman. Coba menanjak lokomotifnya dan akan melintasi jembatan. Ini tracknya masih agak bumpy karena dioramanya masih beta teman-teman, masih proses pembuatan. Jadi kalau ada gejluk-gejluk gitu itu masih wajar karena relnya belum dipatenin ya teman-teman, belum paten. Oke teman-teman, begitu penampilan lokomotif ini ketika di rolling ke arah sana. Sekarang mari kita coba rolling ke arah sebaliknya teman-teman. Kita langsung nyalain lagi dan kita langsung kita langsung putar balik teman-teman. Nah teman-teman sudah jalan lagi ke arah yang sebaliknya. Lewat tikungan dan mau nanjak lagi teman-teman. Satu lap lagi teman-teman. Oke teman-teman, cukup. Barusan kita sudah coba lihat rolling miniaturnya.
dan barusan sudah jalan single, kita coba tarik ini gerbong bagasi teman-teman. Kita coba tarik gerbong bagasi miniatur ini, tapi kita coba jalan long hood karena barusan sudah jalan short hood ya teman-teman. Kita balikan dulu posisi baterainya biar arusnya berjalan sebaliknya teman-teman. Oke teman-teman, lokomotifnya sudah saya gandeng dengan kereta bagasi kargo. Dan sepertinya ya teman-teman, sepertinya nanti ketika ditanjakan bakal lepas sambungannya karena memang ini dioramanya masih beta ya teman-teman, masih proses pembuatan, tapi nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan sih enggak ya teman-teman, tapi ada potensi sambungannya lepas karena tanjakannya masih sangat curam, belum saya perbaiki. Nggak apa-apa, kita coba aja teman-teman, langsung saja kita nyalain mesinnya. Nah, sudah berjalan teman-teman, berjalan long hood membawa kereta bagasi kargo teman-teman. Tetnya turun dan akan menikung di Wesel teman-teman. Nah kan, ini relnya, aduh. Wajar ya teman-teman, diorama masih beta, masih proses pembuatan, belum saya patenkan relnya. Persiapan menanjak teman-teman. Perlahan tapi pasti, karena ini baterainya sudah lemah, nggak apa-apa, yang penting bisa jalan teman-teman. Baterainya memang saya pasang baterai sisa dari kamera ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu review dari miniatur Lok CC 2017717 livery vintage ini. Dan teman-teman juga sudah lihat tampilan rollingnya seperti apa. Buat teman-teman yang suka dengan konten miniatur seperti ini, teman-teman silahkan subscribe, like, komen, dan share untuk konten miniatur lainnya. Dan buat teman-teman yang berminat miniatur lokomotif seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman bisa kunjungi all shop dan Instagram AWM Craft. Linknya saya lampirkan di deskripsi dan komentar teman-teman.